106 di Untirta Smart Energy. Halo Smartizen. Astagfirullah sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Smartizen sama Ica di sini nemenin Smartizen dikumadai sampai 2 jam ke depan, which is sampai jam 7 malam nanti. So please just stay tuned. Yes, what's up Smartizen? Apa kabar ini hari ini? Semoga Smartizen dalam keadaan mood yang baik gitu ya, dan juga sehat pastinya, karena waduh ini keadaannya makin kesini makin parah ya, makin tinggi ini di mana-mana kasus COVID-19-nya. Jadi aku harap kamu sehat selalu, terus juga selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Anyway, hari ini juga setauku di pagi tadi ya, dari jam 8 sampai jam 12 di Provinsi Banten lagi serentak ngadain vaksin ya, secara massal di mana-mana ya, di puskesmas, di rumah sakit gitu ya. Bahkan sampai di Untirta pun mengadakan vaksinasi nih ya, Smartizen, untuk mendukung program pemerintah juga, dan juga supaya negara kita kembali pulih ya, semua sehat lagi gitu. Buat kamu-kamu yang belum berkesempatan untuk vaksin gitu ya hari ini, aduh ya ampun ternyata hari ini ada vaksin ya gitu ya. Tenang, santai, coba dicari-cari lagi informasinya, karena masih banyak banget juga vaksin-vaksin pastinya yang bakal dilakuin gitu ya. Smartizen semoga beres vaksin semuanya sehat ya. Kalaupun ada gejala-gejala KIPI gitu ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, semoga gejalanya tuh nggak yang terlalu parah, nggak yang berarti banget gitu. Tapi kalau misalkan kamu mengalami KIPI yang berkepanjangan, segera hubungi dokter, yes. Anyway, Smartizen hari ini tentunya Ica masih akan berbagi sama Smartizen seputar komunikasi Islami ya, yang udah beberapa minggu ini tuh udah kita obrolin ya. Prinsip-prinsipnya. Yang pertama di Selasa 2 minggu yang lalu kita udah ngobrolin qaulan sadida gitu ya. Kemudian minggu kemarin kita sudah ngomongin qaulan karima. Nah hari ini aku mau ngobrolin seputar qaulan baligho, Smartizen. Jadi qaulan baligho itu lebih kepada kalau kita berkomunikasi nih, jangan sampai deh gitu ya, kita tuh muter-muter, bertele-tele. Simplinya tuh kita tuh harusnya langsung straight to the point gitu. Nah tapi nih aku masih bingung, kenapa sih sebenarnya prinsip qaulan baligho atau prinsip yang kita tuh harusnya straight to the point ini masuk ke dalam prinsip komunikasi Islami. Tentunya supaya semuanya clear dan kita nge-breakdownnya juga enak gitu ya. Hari ini Ica pasti ditemenin sama sahabat diskusi kita yang selalu setia menemani aku di setiap hari Selasa ya, Smartizen. Ini ada Pak Husnan yang udah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Husnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin Bapak? Karena tadi di Untirta ada kan ya? Iya, tadi di Untirta ada vaksin. Vaksinasi, ada vaksinasi ya, benar, vaksinasi. Ya. Ya semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin. Ya, amin. Nah, tadi juga aku udah kasih pengantar buat Smartizen kalau hari ini kita melanjutkan lagi prinsip komunikasi Islam yang ketiga, yaitu qaulan baligho. Iya. Nah, mengapa prinsip qaulan baligho ini menjadi penting dalam komunikasi Islam ini, Pak? Sehingga dia jadi prinsip juga. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Smartizen, Mbak Ica, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di hari Selasa senja seperti saat ini ya, jelang maghrib. Hari ini kita membahas tentang qaulan baligho ya. Kata qaulan baligho kalau dari segi bahasa kan qaulan artinya perkataan, baligho itu artinya sampai. Jadi perkataan yang sampai. Kalau dari segi bahasa kan akil balik berarti akalnya telah sampai. Gitu kan ya. Jadi akil balik itu artinya sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Udah ngerti maksudnya akil balik. Nyampe betul. Akalnya kan gitu. Itu maksudnya akil balik. Artinya kata balik itu artinya sampai. Tablig, sampaikanlah. Mubalik orang yang menyampaikan. Nah, gitu. Maka qaulan baligho
kaulam baligo itu ada idgham ya. Idgham apa kaulam baligo, maka itu disebut dengan perkataan yang sampai. Nah, sampai di sini sampai kemana gitu. Sampai situ sampai aja ke tuh. hatimu gitu. Wow. Serius sampai ke hatimu Benar, gitu kan, ya. benar. Sampai ke otakmu kan gitu. Jadi itulah pengertian sampai di sini, maksudnya adalah sampai ke hati, ya, bermakna membekas di jiwa. Nah, itu arti pengertian kaulam baligo. Mengapa ini penting? Ya, mari kita pelajari kenapa Islam mencantumkan kata kaulam baligo dalam salah satu ayat Quran. Nah, kita balik lagi ke ayat Quran ya, karena semua prinsip komunikasi dalam Islam itu pasti ada dalam Quran. Ada Al-Quran, betul sekali. Kata kaulam baligo muncul dalam surat An-Nisa ayat 63. Saya dong. Iya. Ica itu namanya Nisa ya. Kayaknya Smart aja banyak yang nggak tahu ya kalau Ica itu namanya Nisa. Tapi kayaknya Smartizen udah nebak, pasti nama panjang Anissa, karena semua Anissa di dunia ini Panggilan Ica. dipanggil Ica. Hampir semuanya panggil Ica. Oke. Oke. Ica, ayatnya di surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulam baligho. Nah, ulaikal ladzi, merekalah orang-orang ya'lamullahu, yang Allah sudah tahu, mafi, apa-apa yang ada dalam qulubihim, hati-hati mereka. Nah, jadi mereka ada orang-orang yang Allah sudah tahu hati mereka, ya. Fa'rid, ya, berpalinglah dari mereka. Fa'rid, berpalinglah anhum dari mereka. Wa'idhum, dan berilah mereka pelajaran. Wa kullahum, dan berkatalah kepada mereka fi anfusihim, pada diri atau jiwa, pada hati mereka. Nah, ini makanya di hatimu saya bilang tadi ya. Fi anfusihim qaulam baligho, kata-kata yang berbekas, kata-kata yang sampai kepada anfusihim tadi, kepada hatimu. Betul kan? Karena seperti itulah. Nah, ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun justru ketika Nabi Muhammad, ketika ada sekelompok, sedang ada terjadi perselisihan antara kaum Ansor, kaum Islam yang Ansor dengan kaum Yahudi. Kemudian mereka bersepakat untuk membawa masalah ini kepada Nabi Muhammad untuk minta penyelesaian. Namun ada sekelompok orang munafik yang mencegahnya, mengatakan tidak perlulah masalah ini dibawa kepada Nabi Muhammad. Nah, disinilah Allah berfirman, menurunkan ayat Qur'annya kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah sudah tahu siapa mereka, bahwa mereka itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengaku beriman tapi ingkar kepada keimanannya itu sendiri dalam hatinya, gitu, dalam tindakannya, dalam perkataannya. Nah, maka Allah berkata, ya berpalinglah, ya, nggak usah dihiraukan, maksudnya itu kan, jangan dihiraukan. Ada yang bilang fa'rid ini berpaling, ada yang bilang juga, ada yang mengatakan juga, ahli tafsir mengatakan artinya tidak dihiraukan. Ada juga yang mengatakan jangan dihukum. Fa'rid itu maksudnya jangan mereka dihukum, gitu kan. Nah, tapi wa'idhum, berilah mereka pelajaran. Ya. Wa qul lahum, dan berkatalah kepada mereka qaulam baligho, kata-kata yang berbekas. Jadi kata-kata yang berbekas ini ada dalam konteks memberikan nasihat atau memberikan pelajaran, atau memberikan informasi, yang informasi ini harus sampai. Nah, sampainya kepada apa? Ada dua, sampai kepada jiwa, sampai kepada akal. Nah, para ahli tafsir membagi. Nah, sampai di sini maksudnya masuk akal dan menyentuh perasaan. Nah, gitu. Jadi bagaimana membuat kata-kata yang masuk akal dan menyentuh perasaan. Nah, ini sangat penting. Ketika kita seringkali dihadapkan pada sebuah perdebatan, pada sebuah perbincangan, atau jangan-jangan pada sebuah pergunjingan gitu ya. Apalagi di era media sosial kan begitu ya. Orang ngobrol, orang membicarakan sebuah topik tertentu, ya kadang-kadang orang tidak semua berbicara dengan ilmunya. Ya, bahkan orang kadang-kadang berbicara juga tidak dengan objektif, tapi dengan perasaan suka atau tidak suka. Subjektif ya, banget dengan ya. subjektivitas kan gitu. Ya, orang-orang yang mungkin ya seperti itu sudah dihadapi dengan ya nggak usah dihukum, nggak usah dikerasi,
Bahkan kalau kita nggak sanggup ya nggak usah dipedulikan, nah gitu ya. Orang-orang yang mungkin punya niat tidak baik ya, atau misalkan haters ya kalau dalam istilah media sosial ya, ada haters, ada netizen yang memang usil kata-katanya, ngasih komentar jelek dan sebagainya. Nah itu bisa ya fa'rid gitu kan, bisa tidak dihiraukan, bisa jangan dikerasi. Tapi beri mereka pelajaran, beri mereka jawaban-jawaban, beri mereka nasihat yang sampai. Iya, yang membekas gitu, yang membekas di hati. gitu. Nah itulah kenapa ini penting sebagai bekal kita dalam kadang seringkali ketika kita jangankan berdiskusi, berbincang, bahkan ketika kita mengajar, ketika kita menasehati orang yang lebih muda dari kita, seringkali kita tersinggung. Iya kan? Ada saja kata-kata yang menyebalkan, gitu ya. Ada sikap-sikap kata-kata yang menyebalkan. Apalagi kalau moodnya lagi nggak beres gitu ya. Semua orang ngomong tuh kayak, nyebelin banget sih gitu ya. Nah itu, maka fa'rid, jangan hiraukan, jangan sampai kita terpancing dengan hal-hal yang sifatnya emosional, tapi hendaklah kita berkata dengan perkataan yang masuk di akalnya atau menyentuh hatinya. Nah ini PR lagi. Masuk di akalnya itu berarti bukan akal kita, tapi akal lawan bicara kita. Masuk di hati itu bukan hati kita, tapi hati lawan bicara kita. Maka kita harus tahu karakter, apa yang bisa diterima, apa yang bisa dimengerti oleh mereka. Ada orang-orang yang mungkin dikerasi bicaranya, ditakut-takuti, tapi ada juga orang yang diberi motivasi, diingatkan, dan dengan peristiwa-peristiwa, contoh-contoh yang lain, atau mungkin diiming-iming dengan keuntungan. Mungkin cara baligo itu bisa berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung siapa sasaran yang kita hadapi. Betul, ada saatnya kita ngasih reward, janji tentang sesuatu yang menguntungkan. Ada saatnya juga kita memberitahukan resiko-resiko apa yang terjadi kalau mereka tetap melakukan yang kejelekan yang dilakukan tersebut. Betul. Tergantung orangnya, gitu kan. Ada yang misalkan kamu tambah ganteng deh kalau misalkan berbuat baik, misalkan yang harus dipuji-puji baru. Nah baru mungkin ada tipe yang seperti itu, harus dipuji dulu baru dia mau melaksanakannya. Betul. Kamu tuh ganteng, tapi lebih ganteng lagi kalau mandi misalkan. Udah mandi. Kayak gitu kan berarti nyuruh orang mandi ya gitu kan. Nah, itu kan berbekas di hatinya gitu kan. Bener. Ya tidak harus dikata-katai kamu bau banget sih. Mungkin kata itu malah tidak tepat. Malah nanti membuat sakit hati gitu ya. Terima kasih sudah bekerja sama, tidak membuang sampah. Gitu kan, dengan bahasa sembarangan misalkan kayak gitu kan. Itu kan mungkin sindiran tapi kan kena misalkan kayak gitu. Jadi cari kata-kata yang mungkin, tapi ada juga kadang-kadang dalam sebuah situasi ya mungkin menggunakan kata-kata yang keras, misalkan gitu. Kalau udah emosinya tidak terkontrol lagi, nggak sabar lagi tuh. Nah ini justru bedanya Mbak Ica. Di sini kita kalaupun menggunakan kata-kata keras, diusahakan tidak karena emosi, tapi karena kita tahu orang ini hanya bisa pakai cara keras ini. Gitu. Harus segitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan kata yang sifatnya memberi menakut-nakuti itu karena kita emosi dan kehilangan akal. Tapi itu mesti dilakukan dalam bingkai ya orang kelompok ini hanya bisa berhasil kalau ditakut-takuti, misalkan kayak gitu. Betul. Nah itulah kaulam baligo. Pada prinsipnya masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati. Betul banget. Jadi kawan baligo itu Smartizen masuk ke dalam hati, membekas di hati. Bukan cuman pacar kamu atau mantan pacar kamu aja yang membekas di hati, tapi harus kawan baligo juga dalam berkata-kata di keseharian. Smartizen, you still listening Dia Untirta on Kumadai dong pastinya ya, sama Ica nemenin Smartizen sampai jam 7 malam nanti. Nggak cuma sama Ica doang, tapi masih ada Pak Husnan nih di tengah-tengah kita Smartizen. Kalau tadi lagunya Neon Junior Jalan Surgamu itu di liriknya sih ada pesan-pesan yang kayak ini gimana nih caranya gitu ya kita menuju jalan surganya Allah gitu ya. Nah semoga lagu dari Neon Junior tadi menembus relung jiwa gitu ya, membekas di hati dan juga pikiran Smartizen gitu. Sama seperti topik yang sedang kita bicarakan hari ini seputar kaulan baligo ya. Smartizen kan jadinya nanyanya Pak Husnan. Pak Husnan, kalau tadi udah udah ada diserempet lah ya sedikit-sedikit contoh-contoh kaulam baligo dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Jangan kalau kita berkomunikasi sama orang gitu ya,
pastikan orang tersebut memahami apa yang kita Betul sampaikan sekali. sampai di hatinya, di akalnya juga gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa juga mempertahankan prinsip Qaul Baligh itu di dalam kehidupan kita sehari-hari tuh? Betul. Qaul Baligh, nah itu kan prinsip yang terkait kehidupan antar manusia, antar orang dengan orang lain. Nah, mungkin kalau dalam ilmu-ilmu retorika biasanya termasuk juga dalam komunikasi Islam, karena saya juga dulu mengambil jurusan pendidikannya komunikasi penyiaran Islam ya ketika dulu saya, jadi di situ pun juga tetap dipakai prinsip-prinsip komunikasi yang 3 aspek dalam Qaul Baligh. Ya mungkin kalau kita padankan dengan teori retorika, dengan konsep retorika itu ada etos, pathos, dan logos. Nah itu pernah dengar ya, etos, pathos, logos. Kalau tidak salah itu Aristoteles, tapi itu kan dikutip oleh banyak ilmuwan-ilmuwan Islam tentang bagaimana membangun kata-kata yang sampai mengena di jiwa itu. Pertama, karakteristik si pembicara. Nah itu ya, bagaimana seorang pembicara, seorang yang berbicara supaya bisa mengena di hati lawan bicaranya, dia mesti menampilkan diri bahwa dia itu kompeten tentang apa yang dibicarakannya. Nah itu dulu ya kan, membangun seorang yang menjelaskan tentang kebaikan, maka dia mesti menampilkan diri bahwa dia juga berbuat baik. Iya betul. Baik yang memang dia sudah baik maupun dia sedang berproses menjadi baik. Nah, gitu ya. Intinya ada etik ketika dia membicarakan kebaikan. Seorang yang mengajak orang untuk berwira swasta misalkan akan lebih baik kalau dia juga sudah sukses berwira swasta kan begitu ya. Ya kalau kan? Enggak, ya kamu aja belum sukses gitu ya. Kan, gitu kan. Semua motivator, makanya semua motivator wira usaha, kalau kamu hadir acara motivasi bisnis itu, motivator itu kan ketika diperkenalkan, ketika dia tidak puas dengan perkenalan moderator, dia mengenalkan dirinya sendiri lewat slide-slide yang ditampilkan. Dia bisnis apa, dia jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga, ada foto-fotonya, ya kan gitu kan. Ya kan, achievementnya apa saya, capaian dia kan gitu kan, disampaikan kayak gitu. Ya dia bikin, kalau bahasa anak sekarang, pencitraan ya gitu ya. Iya lagi. Ya, pencitraan itu memang dilakukan oleh seorang untuk membangun etosnya, membangun apa yang disebut dengan kepercayaan, trust dari lawan bicara. Ya kan, kalau kayak saya ngomongin COVID dengan dokter ngomongin COVID, siapa yang lebih dipercaya? Dokter pasti. Karena dia memang punya latar belakang pendidikan. Bener. Tapi kalau bicara soal komunikasi, karena saya dosen komunikasi, ya tentu saya lebih dipercaya daripada orang yang tidak berpendidikan di bidang komunikasi. Nah jadi trust ini dibangun pertama dengan latar belakang, ya, dengan track record yang sudah dibangun. Ya. Kalau dia seorang ilmuwan, berarti kan penelitian yang dia lakukan, buku yang sudah dia hasilkan, gitu kan, atau dia punya lembaga pendidikan tertentu, itu kan menjadi suatu hal yang mempengaruhi orang. Oh, dia memang bagus untuk berbicara masalah ini, misalkan. Atau bisa juga dengan bagaimana dia diperkenalkan. Ya, contohnya kalau saya mengisi materi keorganisasian di acara mahasiswa misalkan, maka ketika disuruh menulis CV saya diisi dengan pengalaman-pengalaman saya terkait dengan keorganisasian. Ya kan? Saya pernah memimpin lembaga apa saja, organisasi mahasiswa, organisasi pelajar, organisasi kemanusiaan dan sebagainya. Tapi kalau saya sedang berbicara di forum ilmiah, maka ketika si panitia meminta saya mengisi CV, maka yang satu adalah pengalaman-pengalaman penelitian yang saya lakukan. Nah, itu kan, itu membangun etos, membangun trust lawan bicara kita atau audiens yang kita hadapi, supaya materi kita lebih mudah diterima. Pesan yang kita sampaikan lebih mudah diterima. Tapi tidak bohong ya. Yang saya sampaikan sebenarnya yang terjadi. Cuman saya pilih poin mana yang mau dimunculkan. Nah, itu berarti saya tidak bohong. Bukan pencitraan dalam arti dia jelek terus terlihat keren, jaim bagus, membangun image jadi baik, bukan begitu. Bener. Tapi ya memang etos itu pertama dari apa yang sudah melekat dengan kita, yang kedua bagaimana kita memperkenalkan diri atau diperkenalkan. Itu yang penting, membangun etos itu, supaya karena kenyataannya kalau etosnya baik, kalau penampilan dan latar belakang kita dianggap baik, maka audiens, halayak atau lawan bicara akan lebih mudah menerima kita. Betul. Nah, itu yang pertama, etos. Yang kedua, logos. Logos itu berarti maksudnya
masuk akal, argumen. Nah, maka argumen-argumen itu harus dapat diterima oleh akal, ya. Baik argumen yang dalam bahasa komunikasi biasanya yang satu alur, ya, maupun argumen yang dua alur. Apa dua alur itu ya? Kalau satu alur itu kita hanya menjelaskan satu sisi masalah saja. Contohnya ketika kita menjelaskan tentang pentingnya beribadah kepada Allah misalkan, kita sampaikan bahwa beribadah itu merupakan keharusan, kita kutipkan ayat Qur'annya, kita kutipkan hadisnya, kita kutipkan, itu kan satu sisi. Tapi kalau dua sisi itu maksudnya kita tampilkan sisi yang baik dan sisi yang buruk, lalu kita bandingkan. Nah, kalau kamu berbuat baik, inilah yang terjadi. Kalau kamu berbuat buruk, inilah yang terjadi. Nah, itu namanya cara pandang two side apa namanya, flow ya, alur dua sisi. Nah, itu dalam bahasa retorika ya, dalam kita berbicara gitu, supaya masuk akal. Kalau yang satu alur tadi lebih fokus kepada landasannya apa, baru muncul di ujungnya akibatnya apa. Nah, tapi kalau ini dibanding-bandingkan dua pendapat, misalkan kita mengetahukan suatu hal yang kontroversi, pro dan kontra, kita tampilkan dua-duanya, lalu kita bandingkan mana yang lebih baik ya. Itu namanya apple juga ya, harusnya. Apple to apple gitu. Nah, terakhir adalah pathos, menyentuh hati. Nah, ini yang sering digunakan juga oleh para ustadz ya. Ya, misalkan menyentuh hati itu bisa digunakan, kalau tadi kan dengan argumen, dengan isi yang disampaikan. Kalau yang kedua itu menyentuh hati itu berarti biasanya dengan teknik penyampaiannya. Ada yang dengan gaya yang kocak jenaka, ada yang dengan gaya yang apa ya, mendayu-dayu gitu kan. Misalkan ada ustadz misalkan yang digandungi anak muda, dia bicara dengan tema-tema soal galau misalkan, disampaikan dengan bahasa yang mendayu gitu kan, bahasa lirih misalkan, dengan ada suara yang intonasi yang lirih, artikulasi yang baik, bahkan diiringi musik, ada ilustrasi video misalkan kan. Contoh lah, saya sebut nama aja Ustadz Hanan Attaqi misalkan, kayak gitu kan. Nah, ada juga contoh-contoh yang jenaka yang lucu-lucu kayak Ustadz Maulana dan sebagainya. Itu masing-masing lebih ke bagaimana akhirnya pesan mereka diingat karena sudah masuk dan berbekas itu. Nah, gitu. Ada juga yang menggunakannya dengan bahasa yang apa ya, ngablak kalau bahasa Betawi bilang ya, bahasa yang egaliter, bahasa yang apa namanya, equal ya, artinya setara dengan ulama kalau bahasa Sunda orang bilangnya ya, dengan bahasa gaul misalkan ya, karena dia ngomong dengan audiens Betawi, maka dia bahasanya Betawi. Kalau yang bukan orang Betawi, kenapa ini orang marah-marah, ini orang ngeritik, padahal mungkin gaya Betawi memang begitu, gitu ya. Itu tergantung. Nah, itu semua juga bisa dilakukan, yaitu namanya menyentuh hati. Nah, tapi baik etos, pathos, dan logos itu semua sangat tergantung lawan bicaranya siapa, audiens yang dihadapinya siapa. Nah, beda audiens, beda budaya, beda level pendidikan, bahkan beda gender ya, laki-laki dan perempuan tentu juga penyampaiannya berbeda ya. Ada yang lebih tekankan pada sisi argumentasi, ada yang tekankan pada sisi teknik yang menyentuh hati. Nah, itu semuanya terkait dengan kaulan baligo. Kalau perempuan pasti sukanya teknik yang menyentuh hati, ya kan? Sentuhlah dia tepat di hatinya, kata Ari Lasso. Kalau belajar dari Ari Lasso seperti itu ya, Oke, wah ini udah berjalan kira-kira 15-20 menit kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Husnan ya. Tapi ya mau gimana lagi, Smartizen, kita harus diudahin dulu gitu ya, ngobrol dan diskusi bareng sama Pak Husnan, karena kita juga sekitar 10 menit lagi akan menantikan azan maghrib. Anyways, sekali lagi terima kasih Pak Husnan. Sama-sama Mbak Ica. Sharingnya hari ini ya tentang kaulan baligo. Semoga membekas di hati Smartizen semuanya ya. Apa-apa yang tadi di-share sama Pak Husnan, bukan cuman pacar atau mantan pacar kamu doang yang membekas di hati kamu kayak aku bilang tadi, tapi apa yang disampaikan sama Pak Husnan semoga membekas di hati Smartizen semua. Pak Husnan, semoga sehat-sehat selalu. Sama-sama. Kita ketemu lagi di Selasa depan ya. Insya Allah. Apa nih Selasa depan by the way? Kita bahas tentang, ya setelah kita berbicara kepada orang banyak, kepada masyarakat umum, menasehati orang, sekarang kita bagaimana caranya mengkritik yang baik. Oke. Namanya kaulan layyina. Iya. Bukan cuman kita harus menyampaikan kepada orang, tapi kita juga harus mau dikritik dong pastinya. Betul, ya. Iya. Nah,
selengkapnya akan kita bahas minggu depan tentunya. Baik, terima kasih Mbak Ica. Terima kasih, Assalamualaikum Mas warahmatullahi Nan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, Smartizen, sambil menunggu azan maghrib berkumandang, alangkah lebih baik ya kayak kita sambil bersolawat gitu ya. Dan solawat kali ini juga Smartizen akan ditemenin sama senada dengan satu musiknya, Neo Solawat. 106 di Tirta Smart Energy. Yes, Smartizen back again with Ica here. Yes, tentunya di Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam barengan sama Ica again. Yang Kumadainya nih kira-kira udah tinggal beberapa menit lagi ya Smartizen. 20 minutes left ya, kira-kira 20 menit lagi kita bye-bye gitu ya, dadah-dadah ya. But sebelum kita dadah-dadah ya, as always aku mau kasih kamu review dulu nih Smartizen dan reminds dulu buat kamu-kamu semua apa-apa aja yang udah tadi kita obrolin bareng sama Pak Husnan. Tapi sebelum aku kasih reviewnya, aku mau ngucapin dulu selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Smartizen yang menjalankan. Atau mungkin buat kamu-kamu yang masih di dalam perjalanan ya, yang agak susah gitu untuk melipir, untuk berhenti sejenak gitu ya, untuk melaksanakan sholat maghrib. It's okay. Pokoknya kamu yang penting di jalan tuh hati-hati, jangan ngebut ya, jangan buru-buru gitu ya. Banyak juga keluarga yang nunggu di rumah, jadi ya udah slow aja, pelan-pelan aja bawa kendaraannya. Yang penting kamu selamat sampai di rumah. Anyways, review yang mau aku kasih terkait obrolan kita hari ini, prinsip kaum baligo dalam komunikasi Islami adalah sebagai berikut. Check this out. Jadi kaum baligo sendiri nih Smartizen, kita lihat ambil dari kata balik gitu ya. Nah, kata balik ini artinya sampai gitu ya. Sampai kemana sih? Sampai ke hati kamu, kalau kata Pak Usnan juga. Sampai ke hati kita nih ya Smartizen, sampai kepada hati lawan bicara kita. Atau ya kalau aku lebih dalam lagi gitu ya, membekas Smartizen di relung hati, jiwa, raga, dan pikiran gitu. Aduh. Jadi ketika kita berkomunikasi sama orang lain gitu ya, kita harus berkata-kata atau menyampaikan sesuatunya yang sampai juga pastinya kepada perasaannya, sampai ke dalam hatinya, dan juga ke akalnya. Akal tuh kayak masuk di akal gitu loh. Omongan kita masuk di akal dengan pendengar atau lawan bicara kita gitu. Dan kalau dilihat dari Al-Quran gitu ya, sebagai landasan kita gitu ya umat muslim, kata kolom baliho ini juga terdapat di Quran surat An-Nisa, which is me. Quran surat An-Nisa ayat 63 tuh ya Smartizen, yes. Dan kolom baliho ini sebenarnya banyak juga ya yang kadang lupa, kadang luput gitu ya. Kita kalau cerita atau ngobrol sama orang bertele-tele, muter-muter, apa lagi ya, bikin orang gampang lupain karena apa yang kita omongin tuh nggak sampai ke hati kita, nggak membekas di hati dan pikiran kita gitu ya, karena obrolan orang atau obrolan kita tuh nggak straight to the point gitu ya. Nah, ada banget nih Smartizen cara-cara yang bisa kita lakuin untuk mempertahankan kolom baligo di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Kalau dilihat dari kalau teori retorika ya, kalau Smartizen sering dengar ada etos, logos, sama patos. Nah, etos ini lebih kepada membangun trust. Kalau misalkan kamu mau bilang jangan buang sampah sembarangan gitu, tapi kitanya juga harus bener-bener jangan buang sampah sembarangan gitu. Jadi kalau kita mau memberikan nasihat-nasihat yang baik, pastikan diri kita juga sudah melakukan hal-hal baik tersebut supaya orang yang menjadi lawan bicara kita itu percaya sama kita. Jadi kita bangun dulu tuh trustnya ya, kita bangun dulu etosnya. Nah, selanjutnya logos atau argumen. Ini lebih kepada isi pesan atau obrolan yang mau kamu sampaikan gitu ya, yang pastinya
pesan tersebut atau informasi tersebut harus bisa diterima dan juga masuk di akal, yes. Dan yang terakhir ada pathos atau menyentuh hati. Kalau tadi yang kedua logos itu lebih kepada isi yang disampaikannya ya, pesannya atau informasinya. Nah, kalau pathos ini lebih kepada teknik menyampaikannya. Kalau kita lihat ustadz-ustadz ya, Smartizen ya, banyak ustadz-ustadz yang berdakwah dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara lucu, ngebanyol gitu ya istilahnya. Ada yang ngelawak gitu, ada jenaka, atau ada juga yang dengan mendayu-dayu, halus, dengan iringan-iringan gambar atau musik yang enak didengar gitu ya. Banyak dia orang-orang ustadz-ustadz ya kalau contohnya yang menyampaikan dakwahnya, menyampaikan pesannya dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya dan berbagai gestur juga, yang pastinya dengan gaya dan gestur tersebut orang-orang tuh pasti akan mengingatnya gitu, kayak ih iya ya, hal ini nih yang kayak disampaikan sama ustadz ini nih gitu. Jadi kayak kita tuh keinget-inget, orangnya keinget, pesannya juga keinget. Yang penting ya pesannya dong ya pastinya keinget. Yes, that's all about apa yang kita obrolin hari ini bareng sama Pak Husnan seputar Qaula Baligho. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang gak jadi si bertele-tele ya Smartizen ya. Jadi orang yang kalau menyampaikan informasi, menyampaikan pesan atau ngobrol sama orang lain tuh bisa straight to the point, menyentuh hati, relung, jiwa, raga, pikiran semuanya deh. 106 di Tirta Smart Energy. Oh my god Smartizen, gak kerasa udah menit 59 di jam 6 sore. Itu artinya Ica dan Kumadai udah harus pamit undur suara di Smartizen. Dan thank you so much buat Smartizen semua yang udah stay tune dari jam 5 sore tadi. Dan mohon maaf kalau misalkan hari ini aku ada salah-salah kata ya. Hai. Jangan sedih, besok-besok masih akan ditemenin sama program-program di Diau Tirta dong pastinya, yang akan menemani hari kamu jadi makin happy. Hai. Aku mau ngucapin juga semoga kamu sehat selalu ya di keadaan pandemi yang I think semakin parah gitu ya, semakin genting. Jadi wajib banget buat kita semua, buat kamu-kamu juga untuk jaga kesehatan sebaik mungkin. Perketat lagi protokol kesehatan COVID-19-nya. And I hope you guys have a good mood malam ini and have a nice day today. Langsung aja kalau gitu Ica pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.